Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Alex. Perkenalkan, nama saya Delta Triwijaya dengan NIM 2802 397 823. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek untuk UAS saya, yaitu untuk mata kuliah Deep Learning. Eh, Pertama, saya akan membahas soal nomor satu dulu. Untuk soal nomor satu dulu. Nah, untuk proyek ini berjudul eh, Stock Price Forecasting untuk Stock Price Forecasting using LSTM. Nah, di sini saya memakai data saham Google dan INTC. Nah, jadi tujuan proyek ini adalah untuk membangun model LSTM untuk memprediksi harga penutupan saham dengan membandingkan dua arsitektur, yaitu baseline model dan improve model. Nah, saya membandingkan performanya dengan tiga metrik, yaitu RMSE, MAE, dan MAPE. Nah, seperti yang setelah saya jelaskan tadi, saya memakai dua dataset, yaitu Google dan INTC. Dan datanya ini berupa historical daily price. Dan saya cuma ngambil kolom date dan close sesuai permintaan soal. Karena fokusnya memang hanya untuk prediksi harga penutupan. Nah, di sini saya melakukan EDA. Saya pertama membaca dataset dengan untuk mengetahui berapa jumlah baris dan jumlah kolom dari dataset Google dan INTC. Bisa terlihat bahwa dataset Google memiliki data yang jauh lebih sedikit daripada dataset INTC. Lalu di sini saya melakukan dot hash untuk melihat isi-isi dari dataset tersebut. Nah, di sini adalah data understanding-nya. Saya di sini juga melakukan eksplorasi lebih lanjut, melihat dataset, apakah ada yang missing value atau dan lain-lain. Nah, bisa terlihat di sini bahwa setelah saya melakukan pengecekan missing value, bahwa saya mendapat kesimpulan bahwa tidak terdapat missing value. Nah, dan kemungkinan juga data ini juga sudah sangat bersih sekali dan siap untuk kita olah untuk prediksi. Nah, ini saya mencoba untuk mengconvert kolom kolom date eh, ke dalam format tanggal dan nge-shortnya berdasarkan tanggalnya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini di sini saya melakukan ada lebih lanjut. Nah, ini adalah grafiknya, grafik untuk grafik sahamnya untuk Google dan ini untuk Intel. Nah, seperti ini perbandingannya bisa terlihat dari EDA, kelihatan kalau Google itu punya tren naik yang cukup kuat sepanjang waktu. Sementara Intel itu lebih fluktuatif, naik turun beberapa kali. Termasuk ada lonjakan yang sangat besar di tahun 2000, termasuk ada lonjakan yang besar wah di tahun 2020. Di tahun 2020 untuk saham Google itu melonjak sangat besar sekali. Nah, sedangkan untuk Intel itu di tahun 2000 sahamnya melonjak yang lebih tinggi daripada biasanya. Nah, habis itu di sini saya melihat persebaran datanya untuk Intel dan Google. Habis itu di sini saya melakukan box plot, bisa terlihat bahwa di Intel ini sangat banyak sekali outlier. Nah, sekarang kita akan masuk ke pre-processing. Nah, ini bagian yang paling penting dan paling saya tekankan dalam proyek ini. Nah, awalnya itu saya coba prediksi harga dengan harga absolut langsung. Tapi saya nemu masalah. Ternyata karena Google trennya naik terus, harga di periode harga di periode tes, yaitu 1 tahun terakhir, itu lebih tinggi dari harga maksimum yang pernah dilihat scaler waktu training. Jadi modelnya itu harus menebak di luar rentang yang pernah dipelajari. Ini tuh bikin hasil prediksinya benar-benar nggak stabil.
Nah, solusinya saya ubah targetnya dari harga absolut jadi return harian. Jadi modelnya itu ngeprediksi persentase perubahan harga, eh, bukan harga itu sendiri. Nah, return ini sifatnya stasioner, nggak ikut naik, nggak ikut tren naik terus kayak harga mentah. Tapi jadi masalah di luar rentang itu jadi hilang. Nah, setelah dapat return, saya scaling pakai min max scaler. Terus saya bikin sliding window 5 hari. Jadi setiap 5 hari berurutan dipakai untuk memprediksi return di hari ke-6. Nah, lalu di sini saya melakukan trend test split seperti yang ada di sini, yang seperti yang telah saya bilang untuk 1 tahun terakhir sebagai tes. Ini adalah hasil trend test splitnya, jumlah datanya. Ini sekali yang saya maksud. Dan ini adalah sliding window yang saya buat yang dimana mengambil hanya 5 hari untuk memprediksi hari ke-6. Nah, ini adalah hasil train dan splitnya untuk masing-masing dataset yaitu Google dan Intel. Ini adalah example window-nya. Kita lanjutkan saja terus. Nah, ini train and validation split. Seperti biasa, kita akan membaca datanya itu 8, 90% untuk train, habis itu 10% itu untuk tes, 10% itu untuk tes dan split. Ya, kita akan lanjut lagi. Nah, kita langsung di sini. Di sini saya langsung membuat model baseline. Kita langsung saja ke hasilnya saja. Oh ya, di sini saya juga menggunakan early stopping. Lalu di sini saya melakukan train sebanyak 100 ekor. Tapi karena early stopping itu jadinya berhenti di 30 ekor. Atau 30, train ke 30 untuk Google. Nah, ini untuk INTC itu berhenti di train ke 42 kali. Nah, ini saya untuk melihat performanya. Ini adalah plot historinya, perbandingannya antara training loss dan validation loss untuk Google dan Intel. Kita langsung saja skip ini. Nah, kita langsung masuk ke baseline model evaluation. Nah, kita ke bawah dulu. Nah, hasilnya baseline ini ternyata udah cukup bagus sebenarnya. Karena RMSE itu RMSE-nya itu 26,5 untuk Google dan satu 1,6 untuk Intel. Kalau dilihat di grafik prediksi versus aktual, mana nih? Nah, ini. Nah, kalau dilihat di grafik ini, garisnya tuh udah hampir ngikutin pola harga aslinya dengan cukup rapat. Benar-benar perbedaan itu rapat banget untuk Google dan ini juga untuk Intel. Udah benar-benar rapat untuk aktual dan prediksinya. Nah, sekarang ini adalah improve model yang saya build. Nah, untuk improve model ini, apa saja yang saya lakukan perbedaannya? Nah, di sini saya mencoba untuk menambah beberapa hal, seperti ganti activation ke ton, lalu tambah dropout, menambahkan dropout 0,1 buat buat regularisasi, dan tambah satu hidden dance. Oh ya, nambahin satu hidden dance layer sebelum output. Nah, niat saya di sini supaya model itu bisa nangkep pola yang lebih kompleks, sekaligus mengurangi risiko overfitting. Nah, tapi sebelumnya perlu saya jelaskan, eh, saya sudah melakukan beberapa kali tes dengan berbagai macam percobaan terhadap improve model, dan kesimpulan saya adalah ternyata karena
semakin rumit atau kompleks model yang saya buat, itu malah akan membuat hasil prediksinya itu semakin jelek. Benar-benar hasilnya itu sangat jauh sekali dari baseline model. Mungkin itu dikarenakan karena sedikitnya data yang tersedia, sehingga hasilnya menjadi sangat jelek sekali ketika model em, lebih kompleks. Sehingga di sini saya tidak melakukan terlalu banyak perubahan terhadap model. Nah, kita langsung saja ke bawah untuk melihat hasilnya. Bisa dilihat di sini, validation loss dan training loss untuk Google dan Intel itu sudah sangat bagus sekali. Nah, ini adalah bagian yang menarik dan agak luar ekspektasi saya. Setelah dibandingkan, improve model ternyata tidak konsisten lebih baik dibandingkan baseline. Untuk Google malah sedikit lebih buruk di semua metrik. Dan untuk Intel selisihnya sangat kecil, hampir bisa dibilang setara. Nah, kita langsung saja masuk ke perbandingan plotnya. Bisa dilihat ini actual dan prediction-nya memang mirip seperti yang tadi. Kita langsung masuk saja ke bagian bawah. Nah, ini adalah perbandingan modelnya antar baseline dan improve-nya. Kita langsung masuk saja ke discussion. Nah, jadi kenapa model improve ini nggak menang atau nggak lebih baik? Setelah saya analisis, ada beberapa kemungkinan. Pertama, dataset yang saya pakai ini sebenarnya relatif kecil, apalagi setelah dipecah jadi train, validation, dan test itu malah nambahin kompleksitas model. Di dataset kecil itu nggak selalu ngebantu, justru malah kadang tuh bikin model kesulitan belajar yang optimal karena datanya nggak cukup buat mengisi kapasitas tambahan itu. Kayak misalkan kita ngelakuin dropout, yang tadinya data tuh udah sedikit, malah jadi tambah sedikit lagi. Kedua, Windows selesai itu cuma 5 hari, seperti yang telah ditentukan di soal. Nah, jadi informasi per sampel itu memang udah terbatas dari awal. Nggak peduli seberapa kompleks modelnya. Kalau informasi inputnya sangat minim, ya hasilnya juga mungkin nggak akan beda jauh gitu dari inputnya. Nah, ketiga, return harian itu sendiri sudah cukup stasioner dan sederhana. Jadi baseline model yang simpel aja itu sebenarnya udah mampu untuk menangkap pola ke depannya. Nah, jadi eh, untuk melakukan improve model yang jauh daripada baseline itu sebenarnya adalah hal yang sia-sia sebenarnya. Nah, habis itu kita masuk aja kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan project ini, baseline dan improve model itu sama-sama bisa nangkap pola pergerakan harga saham dengan baik. Tapi penambahan dropout dan layer tambahan di improve model ternyata belum memberikan peningkatan performa yang signifikan untuk kasus ini. Nah, untuk insight utama yang saya dapat dari project ini, eh, bukan cuma soal angka RMSE itu mana yang lebih kecil, tapi lebih ke menambah kompleksitas model itu nggak otomatis bikin hasilnya lebih bagus. Itu harus proporsional sama urutan, sama ukuran dan karakteristik data yang kita punya dan transformasi data. Kayak ubah dari harga absolute ke return itu kadang punya dampak lebih besar ke hasil daripada ganti-ganti arsitektur model. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.